ini namanya pesawat. Kalau yang ini namanya kereta. Dan yang ini baru makhluk biru yang nyaris nabrak robot. Apa kabarnya sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Ara ucapkan selamat tahun baru 2023 buat sesama pecinta film yang masih bersama dengan channel Ara View. Di kesempatan yang baik ini, Ara mencoba mereview film yang masih hangat karena sequelnya yang cukup booming di bioskop baru-baru ini. Nah, buat kalian yang malas nonton dari awal selama kurang lebih 3 jam, bisalah nonton review Ara kali ini. Pada tahun 2154, pria yang terbaring di rumah sakit khusus veteran mulai bermimpi bisa merasa bebas. Tapi namanya juga mimpi, cepat atau lambat ia tetap harus terbangun juga. Pihak rumah sakit berkata bisa memperbaiki tulang punggungnya hanya kalau ia sanggup membayar biaya pengobatannya. Menjadi marinir untuk menafkahi hidupnya dan tidak mengharapkan belas kasihan orang lain. Jika ingin keadilan, kalian berada di planet yang salah. Yang kuat memaksa yang lemah dan tak ada yang peduli. Yang ia inginkan hanya memperjuangkan sesuatu yang memang pantas diperjuangkan. Setelah membuat keributan dan diamankan oleh security, Jack didatangi oleh orang yang memberi info tentang saudaranya yang saat ini sudah berada di kantong jenazah siap untuk dikremasi akibat tindakan kriminal. Mereka memberitahu Jake karena gen miliknya identik dengan kembarannya, Tommy, Jake bisa menggantikan kembarannya untuk menyelesaikan sisa kontrak di perusahaan tempat Tommy bekerja. Tommy sendiri merupakan seorang ilmuwan. Siapa tahu kesempatan itu bisa jadi permulaan yang baik untuk Jake di dunia yang baru ya. Wah, ternyata nggak cuma itu. Jake bahkan mendapatkan gaji yang sangat bagus. Berada di cryo selama 5 tahun, 9 bulan, dan 22 hari akan membuat mereka lapar dan lemas. Manusia sendiri diceritakan telah menghabiskan sumber daya alam bumi dan menyebabkan krisis energi yang parah di bumi Pandora. Bulan berpenghuni dan berhutan lebat yang mengitari raksasa gas Polyphemus dalam sistem bintang Alpha Centauri. Setibanya mereka di Pandora, Jack mendapat pesan dari Kapten Tim yang sangat menguatkan sekali ya. Sang Kapten Tim juga mengingatkan untuk langsung masuk ke dalam setelah mendengar aba-aba darinya. Para prajurit yang sudah di situ merasa bersemangat melihat mereka semua. Namun itu semua berubah setelah melihat Jack. Fresh meat! Woo! Kolonel Miles segera melakukan briefing kepada para prajurit baru di Pandora yang atmosfernya beracun bagi manusia. Wah, semua makhluk hidup di Pandora, baik itu merangkak, terbang, maupun yang hidup di lumpur sekalipun sangat ingin membunuh dan menyantap mereka. Tempat itu dihuni oleh suku Navi, spesies humanoid setinggi 3 meter berkulit biru yang hidup selaras dengan alam. Ia bertugas untuk memastikan mereka tetap hidup. Kalau mereka ingin selamat, di sini mereka wajib memiliki mental yang kuat. Setelah selesai, Jake segera disamperin sama rekan Tommy, Norm Spellman. Jake, right? Here's the link room right here. This is where we're yang ikut pelatihan Avatar bersama mendiang saudaranya. Untuk menjelajahi biosfer Pandora sendiri, para ilmuwan menggunakan hibrida Navi dan manusia yang disebut Avatar, yang dioperasikan oleh manusia yang sesuai genetiknya. Oleh karenanya, Jack, sang mantan marinir yang lumpuh, menggantikan mendiang saudara kembarnya sebagai operator untuk satu Avatar. Jack pun harus melakukan rekaman video setiap harinya untuk mendapatkan data observasi selama berada di dunia Avatar sebagai dokumen perusahaan. Tak lama kemudian datanglah Dr. Grace Agustina, kepala program Avatar yang baru saja kembali dari pengalaman menjadi avatarnya. Menganggap Jake sebagai pengganti yang tidak memadai, ia pun menemui atasannya, Parker Selfridge, untuk mendapatkan penjelasan.
Setelah berdebat dan menganggap bahwa atasan Grace hanya mempermainkannya, Parker malah berpendapat bahwa mereka beruntung karena Tommy punya kembaran marinir yang bisa menjadi pengawal tim Grace. Parker kembali mengingatkan Grace alasan mereka berada di Pandora, yakni untuk menambang mineral berharga, unobtainium. And get me some results. Yeah. Just relax and let your mind go. Nice activity. Phase lock 99%, link is stable. Jack pun merasakan pengalaman pertama yang begitu luar biasa saat menjadi avatar. Feeling lightheaded or dizzy at all? Are you wiggling your toes? Oh, now don't take it easy. Don't get ahead of yourself, okay? There's a few. Need to sit down right Guys, now. getting back on the gurney. Ia pun segera mewujudkan keinginan terdalamnya, kembali berlari dengan kedua kakinya. Jeez. Sorry. Grace? Well, who'd you expect, numbnuts? Tak terasa malam pun tiba dan avatar Jake yang tertidur pun terbangun dan kembali menjadi manusia di lab. Jake kemudian bertemu dengan pilot yang akan menerbangkan pesawat mereka menuju kelompok Navy sambil menjelaskan beberapa hal. Lalu kembali bertemu dengan Kolonel Miles untuk mendapatkan tugasnya sebagai pengawal. Kolonel mengingatkan bahwa perang di sini tidak sama seperti di bumi. Namun Jake tak mau ambil pusing dan menganggap semua tempat sama saja. Kolonel Miles pun memiliki misi khusus untuk Jake, mempelajari suku Navy dari dalam, mendapatkan kepercayaan mereka, dan memaksa mereka bekerja sama atau bahkan mungkin menghancurkan suku itu jika menolak. Di sini Miles bahkan berjanji akan memberikan kaki asli kepada Jake setelah misi mereka di Pandora selesai. Perjalanan pun dimulai. Stern beast, Tim ini kemudian tiba di tempat yang dulu mereka bangun sebagai sekolah namun kini menjadi gudang yang ditelantarkan. Sambil melindungi avatar Grace dan rekannya saat mengumpulkan data biologis, You moving? It's that fast? Sample. avatar Jake diserang oleh seekor Thanator dan melarikan diri ke hutan. Oh yeah, who's bad? That's right. Run! Definitely run! Sehingga pesawat yang berusaha mencari Jake hingga menjelang malam tak kunjung menemukannya. Jake diselamatkan oleh seorang wanita Navy. Look, I know you probably don't. Jake segera berterima kasih, namun gak diterima karena menurutnya Jake lah yang menjadi penyebab kematian beberapa binatang yang mau menerkamnya. Ia menganggap Jake seperti anak kecil ceroboh. Yeah, why save me? Dan Jake meminta untuk diajarkan agar tak ceroboh seperti anak kecil dan dapat melihat hal-hal yang menakjubkan seperti yang ia saksikan kini. Jake terus memaksa untuk mengikuti wanita itu meski telah diusir berulang kali. Sampai akhirnya Neytiri melihat tanda keberuntungan pada Jake. Where are we going?
Ia terpaksa membawanya bersama dengan rombongan pasukan dari klan yang menangkap Jake. Elelu. What's happening? Potlono. Potlono. Taiwa. It's nice to meet you, sir. Moat, ibu Neytiri yang merupakan pemimpin spiritual klan tersebut memutuskan menerima Jake My cup is empty. A warrior of the Jarhead clan. dan memerintahkan putrinya untuk membantu Jake agar dapat beradaptasi dalam kultur mereka. Jake pun segera berpakaian seperti klan itu, bahkan makan malam bersama mereka. Tempat tidur pun disiapkan untuk Jake. Disitulah Jake mulai mengenal Neytiri. Avatar Jake yang tertidur segera kembali ke wujud manusianya di lab dan dengan bersemangat menceritakan bagaimana ia telah diterima di klan Na'vi kepada Grace sehingga semua orang yang sedang makan di sana merasa kagum pada Jake. Parker juga memerintahkan agar Jake mencari tahu keinginan suku itu agar dapat pindah secara baik-baik. Berhubung salah satu daerah tempat mereka tinggal memiliki lapisan unobtainium terbesar dengan pohon raksasa bernama Home Tree di atasnya. More than bad press. And that's a bad quarterly state. Dalam jangka waktu 3 bulan, Jake yang sudah kembali ke dunia avatar diajari menunggang hewan yang agaknya seperti kuda kalau di bumi. Sultan. Okay. Bale. Sultan. Dengan Sahelu, Jake dibuat takjub karena merasakan perasaan hewan itu. Eits, jangan senang dulu, karena belum terbiasa tidak butuh waktu lama untuk Jake terjatuh ke lumpur. Sutei yang merupakan calon pemimpin klan berikutnya tidak menyukai Jake dan langsung menyuruh Jake pulang dan menjauh dari tempat itu. Kepulangan Jake kali ini membawa informasi berharga yang langsung ia laporkan kepada Kolonel dan Parker, yakni sisi kuat sekaligus sisi lemah dari Home Tree. Salah seorang tim Grace yang mendengar hal itu seketika langsung pergi memberitahu Grace, membuat Grace memutuskan untuk memindahkan dirinya, Jake dan Norm ke salah satu pos terdepan di dalam hutan. Di situ Jake mengetahui bahwa tempat itu ada karena efek Maglev yang diprakarsai oleh unobtainium. Setibanya di pos, dengan segera mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Jake pun diberi bulah yang paling mutakhir oleh Grace agar Jake dapat segera masuk ke avatar dan segera kembali ke klan. Jake dan Neytiri pergi ke atas pohon untuk berkenalan dengan Ikran, milik Neytiri, sejenis naga yang dapat terbang. Ikran itu hanya mau terbang dengan satu pemburu seumur hidupnya. Untuk menjadi seorang Aronyu, seekor Ikran juga memilih pengendaranya. Tak lupa Jake tetap membuat video selama berada di tempat itu dengan dukungan dari Grace. Jake mulai berbaur dan bersimpati dengan penduduk asli, serta mempelajari bahasa Na'vi dan memanah. Tak hanya Neytiri yang menganggap Jake kurang pintar, bahkan Norm di lab juga berpikir demikian. Can run farther every day. Gerak motorik Jake sudah sangat membaik, terlebih di avatar. Ia sering berlari dan berlompat. Jake tiap hari belajar membaca jejak di tanah, bau, dan suara terhalus. Ia pun sekarang telah menjadi pemburu dan pemanah yang handal. Di lab, Grace pun bahkan mendukung Neytiri agar Jake dapat memahami kehidupan hutan seperti Neytiri. Jake merasakan pengalaman berenang menggunakan wujud avatar. Jake mulai merasakan jaringan energi yang mengalir dari setiap makhluk hidup. Ia juga bermain sejenis kunang-kunang berbentuk naga. Terlalu serius bekerja menjadi avatar, Jake hari ini bahkan berada di dunia avatar selama 16 jam. Dan baru saja terbangun, ia sudah cepat-cepat mau kembali ke dunia avatar. Beruntung Grace menahannya dan memperlihatkan bahwa berat badannya menurun drastis. Maka Grace segera menyuruhnya untuk makan agar tubuhnya tidak kekurangan gizi.
Di saat itu Jake mengetahui apa yang terjadi pada sekolahnya. Karena adanya bentrok antara manusia dan Navy, bahkan manusia membunuh adik Neytiri. Ilmuwan harus objektif, tidak boleh dipengaruhi emosi. Di saat Jake tengah memburu, Neytiri menilai Jake telah siap untuk mendapatkan ikran. Maka Jake bersama rombongan yang dipimpin oleh Sutey bergegas menuju ke tempat yang bernama Urah. Jake diberi kesempatan sebagai yang pertama ambil bagian mencari ikran yang cocok dengannya. Sementara nih guys, untuk mengetahui bahwa ikran memilih atau tidak adalah bila ikran mencoba membunuhnya. Wah, luar biasa bukan? Setelah menemukan dan melakukan ikatan, maka Neytiri segera menyuruhnya untuk terbang agar dapat menyegel ikatan. First flight seals the bond. You cannot wait. Meski diawali dengan penuh perjuangan, perlahan-lahan Jake mulai dapat mengendalikan. Dan bahkan terbang bersama menjadi seorang Aronyu dengan yang lainnya termasuk Neytiri dan Sutey. Neytiri bahkan membawa Jake ke pohon jiwa Aibetrayara Munam, tempat mereka yang paling keramat. Siapapun rela mati demi mendapatkan sampel dari pohon itu untuk diteliti karena mengandung aktivitas biologis yang sangat menarik. Jake bahkan sampai berburu binatang terkuat seperti banteng di tempat itu dan berhasil menumbangkan salah satunya. Jake merasa dirinya sangat berbahaya dan mematikan dari atas. Namun rupanya bukan hanya dia satu-satunya. Seekor naga yang jauh lebih besar daripada miliknya mencoba untuk memakannya. Namun reaksi Jake yang cepat dan kelincahannya serta kepiawaiannya dalam memanfaatkan hutan berhasil menyelamatkan mereka. Manusia menyebut hewan itu sebagai Leonopteryx agung, namun Navy menyebutnya Toruk, sang bayangan terakhir. Kakek buyut Neytiri sendiri merupakan Toruk Makto atau pengendara bayangan terakhir. Toruk memilihnya dan hanya terjadi pada masa lampau yang sudah lama sekali. Yang hebatnya lagi, bahkan kejadian itu pernah menyatukan seluruh klan pada masa penderitaan besar. Jake merasa dunianya kini terbalik. Kehidupan sebagai avatar terlampau nyata baginya, seolah lab hanyalah mimpi. Laporan harian untuk kolonel pun terakhir kali diberikannya 2 minggu yang lalu. Kolonel mulai menyadari perubahan sikap Jake, namun ia tidak terlalu mempermasalahkannya karena Jake sudah memberikan info berharga mengenai pohon jiwa. Kolonel menyatakan akan siap menghancurkan pohon itu apabila terjadi perang. Jake merasa harus menyelesaikan misinya ini menggunakan langkah terakhir, yakni upacara yang akan membuat ia menjadi bagian dari klan. Dan tentu saja mereka akan mempercayainya. Dan Jake berharap dapat meyakinkan mereka untuk pindah tanpa melakukan perlawanan. Tanpa terasa 3 bulan telah berlalu. Jake pun sekarang telah lahir untuk kedua kali. Demikianlah kepercayaan bangsa Navy. Terlebih setelah kepala suku menyatakan Jake merupakan bagian dari bangsa Navy. Jake dan Neytiri pun memilih satu sama lain sebagai pasangan di pohon yang bernama Utral Aimokria atau pohon suara. Sayang, momen berharga itu tidak bertahan lama. Neytiri terbangun oleh suara bulldozer yang siap meratakan pohon itu. Bahayanya lagi, Jake saat ini masih tertidur di dunia avatar karena masih berada di lab untuk sarapan. Sebab berat badannya terus menurun, membuat Grace terpaksa menahannya guna memenuhi kebutuhan gizi tubuh manusia Jake. Neytiri berusaha dengan susah payah membangunkan Jake dan menyeretnya agar tidak terkena bulldozer atau pohon yang mulai berjatuhan. Saat ia mulai merasa putus asa, Jake terbangun dan kembali ke mode avatarnya.
Jake berusaha menahan bulldozer itu dan pada akhirnya merubah kesetiaannya saat ia mencoba untuk menonaktifkan bulldozer yang mengancam untuk menghancurkan tempat suci Navy. Ketika kolonel menunjukkan rekaman video serangan Jake terhadap bulldozer ke Parker, sementara itu dari kubu Navy tengah bersiap untuk perang dengan Sutey sebagai pemimpin. Meski Grace berusaha untuk meyakinkan klan Navy agar meninggalkan Home Tree supaya tidak ada korban jiwa sebelum kaum langit atau manusia datang menyerang rumah mereka. Jake yang sedang menjelaskan tujuannya datang malah mendapat perlawanan dari Sutey karena ia tahu bahwa Jake dan Neytiri telah bersatu di pohon suci Navy. Jake yang tidak dapat menyelesaikan penjelasannya harus menelan kekecewaan karena sang kolonel langsung mematikan koneksinya agar Jake dapat bertanggung jawab atas pengerusakan yang ia buat pada bulldozer. Meskipun Grace berargumen bahwa menghancurkan Home Tree dapat merusak jaringan saraf biologis pada Pandora, Between neurons. And each tree, it's a network. It's a global network. They're just goddamn trees. dan video lainnya di mana Jake mengakui bahwa Navy tidak akan pernah meninggalkan Home Tree, Everything they sent me out here to do was a waste of time. di sisi lain, klan Navy telah berhasil menghancurkan bulldozer dan membunuh beberapa dari pasukan manusia. 6 bodies, that's all. I'll do with minimal casualties. Parker segera memerintahkan untuk menghancurkan Home Tree. He's fabricating this. Forge is rolling the gunships. He's gonna hit home. Parker memberi kesempatan terakhir bagi Jake dan Grace selama 1 jam untuk meyakinkan Navy agar dievakuasi sebelum memulai serangan berikutnya. Tanpa buang-buang waktu, Jake bergegas memperingati bangsa Navy dan mengawalinya dengan sebuah kejujuran. Dengan gamblang, Jake mengakui tugas awalnya sebagai mata-mata. Namun tanpa bisa ditahan, ia malah jatuh hati pada kehidupan kaum Omati kaya, alamnya, dan budaya mereka yang sangat menyayangi alam. Jake juga mengakui cintanya pada Neytiri. Sayang, Neytiri yang merasa telah dibohongi malah melabeli Jake sebagai pengkhianat. Tanpa ragu, ia mengusir bahkan menolak mengakui mereka sebagai bagian dari Navy. Klan Navy pun membawanya dan Grace menjadi tahanan mereka. God damn it! Run! Kolonel yang melihat Jake dan Grace yang telah ditawan memerintahkan pasukan pesawat untuk menembakkan gas air mata dengan maksud untuk membuat bangsa Navy kocar-kacir. Meski Jake berulang kali menyuruh mereka lari, suku Navy bersikeras mempertahankan tanah mereka dan balas menembaki pesawat dengan panah. Melihat perlawanan sia-sia mereka, kolonel memutuskan untuk menghancurkan Home Tree. Jake semakin panik dan terus menyuruh mereka untuk lari sebelum ada korban jiwa, tapi mereka tetap menolak mendengarnya. Terlambat, tembakan dari pesawat yang menghancurkan pepohonan itu kini mulai memakan korban. Moat yang mendatangi Jake ternyata bermaksud untuk memohon pertolongan mereka. Bangsa Navy menderita kehilangan besar dari robohnya pohon itu. Kepergian sosok yang mereka kasihi sekaligus tempat mereka bernaung membuat bangsa itu semakin terpukul. Kolonel serta pasukannya yang sudah berhasil meraih tujuannya segera kembali ke markas. Bahkan berujung dengan kematian ayah Neytiri, sang kepala suku Etukan itu sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang kepala suku memberikan pesan agar Neytiri melindungi rakyat Navy. Jake yang berhasil menemukan Neytiri lagi-lagi diusir, bahkan dengan tegas. Neytiri melarang Jake kembali karena ia bukan lagi bagian dari klannya. Dan dengan arahan dari Parker, Jake dan Grace dipaksa terlepas dari avatar mereka dan ditahan oleh pasukan Kolonel Miles.
Tapi pilot wanita yang merasa kesal dengan kebrutalan sang kolonel ini membebaskan mereka dan langsung membawa mereka ke pos terdepan Grace di hutan. It's Samson 16. Namun selama proses pelarian tersebut, kolonel tak henti-hentinya menembaki dan akhirnya mengenai Grace. Norm, you good? Yeah. Still here. Why would they help? Berkat kerjasama yang baik, mereka pun dapat tiba di hutan. Jack yang kembali ke dunia Avatar saat ini berada di posisi yang terabaikan sebagai orang terbuang, pengkhianat, juga orang asing. Demi mendapatkan kembali kepercayaan Navy, Jack nekat menyerang Toruk dari atas untuk menghubungkan pikirannya dengan pikiran Toruk. Di tengah ketakutan Navy, Jack menemukan para pengungsi di pohon jiwa yang suci dan memohon kepada Moat untuk menyembuhkan Grace. Terlebih Neytiri, klan tersebut mencoba untuk memindahkan jiwa Grace dari tubuh manusia ke avatarnya dengan bantuan pohon jiwa. Sayang, Grace menghembuskan nafasnya sebelum proses itu selesai. Enough time. She is with Didukung Sutei sebagai ketua baru, Jack berbicara untuk mempersatukan klan tersebut dan memberitahu mereka agar mengumpulkan semua klan untuk berperang melawan RDA. Sebagaimana yang dikatakan Neytiri dulu, benar saja, ketika Toruk Mokoi memanggil, maka seluruh klan akan bersatu. Mengetahui ancaman besar yang akan terjadi dari orbit yang mereka punya, Kolonel Miles mengumpulkan seluruh pasukan dan melayangkan strategi untuk melakukan serangan awal terhadap pohon jiwa. Ia percaya bahwa kehancuran pohon jiwa akan menundukkan para penduduk asli sebelum mereka semua berkumpul dan berjumlah 10 kali lipat dari sekarang. Max, satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan masih berada di sana, membocorkan strategi kolonel. Ia juga berharap agar Jack dapat menghentikan kolonel yang mau merusak alam dengan menghancurkan pohon jiwa. Pada malam sebelum pertempuran, Jack berdoa kepada Eywa melalui hubungan dengan pohon jiwa untuk menjadi perantara atas nama Navy. Ia berharap Eywa mendukung dan membantunya untuk menghentikan manusia merusak alam. Meski Neytiri sendiri meyakini bahwa Eywa tidak memihak, hanya menjaga keseimbangan hidup. Pertempuran besar pun terjadi dan tak dapat dihindari lagi. We're entering the flux vortex. The target. Escorts? They close on my shot. They're out there. Dalam pertempuran tersebut, korban dari pihak Navy terus berjatuhan. That's him. Get after him. Take him out. That's it. Termasuk Sutei dan sang pilot wanita. Trudy. And we are starting our bomb run.
attack. Read me, Nateri. Namun mereka diselamatkan saat para hewan Pandora secara tak terduga bergabung dengan serangan tersebut dan membalikan keadaan. Neytiri menafsirkannya sebagai jawaban Eywa atas doa Jake. Copy, pressing the target. Stand by to drop. 30 seconds. Jake terus bergerak dan menghancurkan pesawat pengebom sebelum bisa mencapai pohon jiwa. Sedangkan kolonel yang mengenakan jas AMP lolos dari pesawatnya yang terjatuh. Nothing's over. How's it feel to betray your own race? Dan membuka peti avatar, di mana Jake berbaring di sana dan mengeluarkannya ke atmosfer beracun Pandora. Kolonel Miles yang berniat mencelakai avatar Jake tak pernah menduga bahwa hidupnya malah berakhir di tangan Neytiri yang menyelamatkan Jake. Jake! My Jake! Saat perang akhirnya dimenangkan oleh pihak Navy, semua manusia kecuali beberapa yang terpilih diusir dari Pandora dan dikirim kembali ke bumi. Well, tentunya termasuk si Parker ya. Film pun ditutup dengan proses pemindahan Jake secara permanen ke tubuh avatarnya dengan bantuan pohon jiwa. Ada beberapa poin penting yang bisa Ara bagikan dari film ini. Di antaranya, lindungilah alam yang menjadi tempat tinggal kita ini untuk menjaga keseimbangan hidup. Kita juga perlu melawan rasa takut dalam hidup kita, yang tentunya dengan senantiasa memanjatkan doa agar selalu dalam lindungan dan penjagaan Sang Pencipta kita ya. Kita juga wajib memiliki mental yang pantang menyerah seperti Jake yang meski sudah dibuang, diabaikan dan bahkan tak dianggap lagi keberadaannya, tetapi tak pernah berhenti berjuang. Jangan lupa juga untuk bekerja sama dengan orang yang tepat, karena tentunya hal itu dapat menjadi solusi yang jitu untuk menyelesaikan masalah kalian. Terima kasih untuk seluruh pecinta film yang sudah mendukung channel Ara. Apabila kalian tertarik dengan film ini, boleh menonton full movie-nya ya di platform kesayangan kalian. Dan terakhir, salam pecinta film.